sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Presbiter PPIB Jemaat Sion Jahat Tenggaru mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan penubuhan warga sigi jemaat kepada para katekisan yang telah menyelesaikan pelajarannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh Pemberita firman pada ibadah ini dilayani oleh Pendeta Dela Tela Umbanua SSI Teo. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua dan yang ketiga, yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini, menyatakan, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu." Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasih, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketidakkasih, pelanggaran dan kesalahan kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku kami,
oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagi kita yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Surat 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 sampai 21 yang menyatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah
pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus tolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, serta terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika benih firman-Mu ini ditaburkan atas kami, benih ini dapat bertumbuh di tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab suci hari ini terambil dari surat Efesus 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku dan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan
pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua di dalam perlindungan dan kuasa Tuhan memasuki hari-hari bahkan bulan demi bulan dalam hidup dan kehidupan kita di sepanjang tahun 2020 yang kita jalani, yang sudah kita tapaki di bulan yang ke-8 ini, yakni di bulan Agustus. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama berjudul Keberagaman adalah Anugerah Ilahi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalankan kehidupan kita, tentulah tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenyataan hidup tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan, atau terkadang berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan. Berbagai persoalan dalam kehidupan akan selalu terjadi, akan selalu muncul ketika kita tidak bisa melihat keberagaman atau perbedaan yang ada di tengah kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berjumpa dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Berbeda latar belakang, berbeda watak, karakter, kepribadian, berbeda cara pandang, berbeda pandangan, berbeda status sosial, agama, suku, bahkan yang lain sebagainya. Tuhan menciptakan begitu banyak perbedaan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh karena itu, tidak perlu kita perdebatkan dan mencari tahu siapa yang lebih baik dari antaranya. Namun, bagaimana kita bisa menghargai bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu ternyata merupakan anugerah dari Tuhan yang indah. Sayangnya kita manusia sering menyukai keseragaman daripada keberagaman, sehingga kita sulit sekali untuk membuka diri terhadap setiap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Contohnya, persoalan diskriminasi ras masih menjadi isu di sejumlah negara bagian, khususnya di Amerika Serikat pada awal tahun 1950-an, di mana warga kulit putih dan kulit hitam dilarang duduk berdampingan. Jika mereka berada di tempat umum seperti kereta api atau bus kota, maka warga kulit hitam harus duduk di bagian belakang atau mereka harus duduk dalam gerbang khusus
yang terpisah dari warga kulit putih. Hal ini pun berlaku di dunia pendidikan, di mana anak-anak kulit hitam tidak boleh berada di dalam satu sekolah dengan anak-anak berkulit putih. Sampai kemudian Bapak Ibu Saudara, pemerintah Amerika Serikat melakukan terobosan dengan mengesahkan undang-undang hak sipil yang melarang praktek diskriminasi ras pada saat itu. Pertanyaannya, dengan tema kita tentang keberagaman adalah anugerah ilahi. Apa itu keberagaman Bapak Ibu Saudara? Tentu berbeda ya dengan keseragaman. Kalau keseragaman itu sama, serasi, selaras. Nah, apa itu keberagaman? Mengapa keberagaman itu sering menjadi konflik sampai saat ini? Bapak Ibu Saudara, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, baik itu suku bangsa, agama, status sosial, pendidikan, karakter, ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Tidak tahukah kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kesatuan dan persatuan yang menghasilkan kekuatan tidak berangkat dari harus seragam lebih dahulu, tetapi justru kita harus menerima keberagaman atau perbedaan sebagai modal dalam menghadirkan hidup yang lebih indah. Bukankah kita bisa mengangkat segelas air minum karena kelima jari kita yang berbeda-beda itu, yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya? Contoh lain, pelangi bukan hanya terdiri dari warna merah saja, namun ada warna kuning, hijau, dan sebagainya, sehingga sangat indah bila dipandang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi jemaat Efesus dalam bacaan kita pada hari ini? Apa ada keberagaman di dalamnya? Dan bagaimana mereka hidup di tengah-tengah keberagaman yang ada? Ternyata di Efesus, kondisi masyarakatnya berlatar belakang penuh keberagaman, penuh perbedaan. Ada bangsa Yahudi dan ada bangsa non-Yahudi. Bangsa Yahudi hidup dalam cara pandang bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Cara pandang ini telah membatasi penerimaan mereka terhadap orang-orang di luar bangsa mereka. Orang-orang Yahudi selalu membanggakan diri, lebih mulia, lebih rohani dari semua orang-orang bukan Yahudi. Mereka menganggap juga bahwa keselamatan hanya bagi mereka saja, keselamatan hanya milik mereka saja, dan Allah hanya memilih mereka bagi maksud penyelamatannya. Pemikiran inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu bersifat universal, keselamatan itu bersifat umum oleh Allah bagi seluruh umat manusia di dunia ini, atau bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Dan Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa dirinya dahulu adalah seorang penganiaya pengikut jalan Tuhan. Kemudian ia bertobat, lalu dipercayakan oleh Allah menjadi pemerintah Injil bagi orang-orang bukan Yahudi. Kita lihat pada ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita. Supaya apa? Allah memakai Rasul Paulus di tengah-tengah pemberitaan Injil keselamatan kepada orang-orang bukan Yahudi, supaya mereka juga yang tidak mengenal Allah dapat mendengar berita keselamatan dan percaya kepadanya. Rasul Paulus mengatakan pada ayatnya yang ke-6,
bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, agar mereka semua menjadi ahli waris dan anggota tubuh Kristus. Tuhan Yesus menghendaki agar umat Tuhan saling menerima satu terhadap yang lainnya. Bapak bisa membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7. Kita buka bersama-sama kitab Roma pasal 15 ayat 7 menyatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu banyak tembok pemisah antara kita dengan sesama kita. Begitu banyak benturan-benturan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan sesama kita karena berbagai macam perbedaan. Baik itu yang terjadi tengah-tengah keluarga kita sendiri, entah antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, seringkali entah perbedaan cara berpikir, cara pandang, bahkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan gereja, status sosial, pendidikan, suku, bahasa, atau agama seringkali menjadi pemicu pertikaian, bahkan kehancuran hubungan antara manusia dengan sesamanya. Melalui firman Tuhan hari ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah praktekkanlah, terapkanlah kasih Kristus di dalam kehidupan kita bersama, agar dengan kasih Kristus kita boleh saling melengkapi, kita boleh saling menghargai, menghormati sesama kita di tengah-tengah perbedaan yang ada, sehingga kebencian, permusuhan tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita, karena kita sudah memahami arti kasih Kristus yang selalu mengajarkan kita untuk hidup menjadi terang dan berkat bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Juga
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara itu diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui. Dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan. Karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sini untuk berdiri untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit, bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Yang kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Jemaatnya sebagai saksi, Saudari Azri. Apakah jawabmu di hadapan Allah Tritunggal disaksikan jemaatnya sebagai saksi, Saudari Deviatni Liku Rate Datu? Ya, dengan segenap hatiku.
Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudari Elza Christine Parapean. Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudari Erika Adevita Sambolayuk. Ya, dengan segenap hati. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudari Femi Flora Manurun. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Filipus Fajar Raya. Saudari Intan Lestari Sombong. Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudari Lisa. Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudari Marleni Teropani Roson. Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudari Mitra Dayan Sandar Padang. Iya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Hendris Eten Parapean. Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Yohanes Kandar. Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudari Dwi Paradita. Ya, segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menguatkan pengakuan para calon sidi ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudari Dwi Paradita, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini milik Tuhan. Janji Allah yang dimateraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janji saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Jemaat bersama berdiri. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu, lakukan tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup. Juga dan surat ini ditanda bahwa sudah dewasa. Amin. Jemaat, sambutlah saudara-saudara kita ini sebagai warga seni jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdoa syafaat.
Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah dan kasih karunia-Mu yang kembali menghantar kami memasuki hari Minggu yang kudus dan mulia. Untuk bersama-sama kami boleh beribadat, bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing di rumah kami. Terima kasih ya Tuhan, satu hari di minggu yang kudus ini Engkau telah melayakkan kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah menyapa kami. Ajarkan kami Tuhan, di tengah-tengah berbagai perbedaan yang ada di antara kami dengan sesama kami, untuk kami boleh senantiasa hidup dalam kerukunan, hidup di dalam keharmonisan, saling menerima satu dengan yang lainnya, saling mengasihi, dijauhkan dari segala iri hati, dendam, pertikaian, kebencian, permusuhan, sehingga tatanan kehidupan yang kami jalani setiap waktu sebagai umat ciptaan Tuhan senantiasa boleh membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami bersama dengan umat Tuhan di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Biarlah Tuhan senantiasa meneguhkan iman percaya kami di tengah-tengah kami masih beribadah di rumah kami. Biarlah semangat, kesetiaan, dan pertumbuhan iman menjadi bagian yang utuh dalam kehidupan kami semua, GPB Jemaat Sion Jahat Tenggarong, agar kami tetap dikuatkan di dalam iman percaya kepada Tuhan melewati masa-masa pandemi virus COVID-19 ini. Bapa, kami juga mengucap syukur di dalam ibadah hari Minggu ini, di mana telah dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka yang sudah mengaku iman dan janji di hadapan Tuhan disaksikan oleh jemaat. Saudara-saudara kami ini boleh senantiasa semakin dewasa dan matang dalam iman percaya kepada Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak terang yang senantiasa memancarkan terang Kristus dimanapun Tuhan mengutus mereka. Bapa, berjalanlah bersama dengan anak-anak kami ini dalam suka dan duka, bahkan dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup mereka di masa muda mereka. Biar mereka tetap mengingat setiap pengajaran Tuhan oleh firman Tuhan yang selalu mereka dengar, agar mereka tidak terpengaruh pada lingkungan di sekitar mereka yang mampu atau dapat menjerumuskan mereka pada pergaulan yang menyesatkan atau pergaulan-pergaulan yang tidak baik dan negatif. Hamba serahkan Tuhan keberadaan saudara-saudara kami ini, agar kesetiaan dan ketaatan mereka itu boleh senantiasa mereka nyatakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga mendoakan bagi seluruh warga jemaat GPB Sion Jahat Tenggarong, dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Tuhan memberkati mereka dalam keberadaan mereka Tuhan, di tengah-tengah physical distancing yang dimana kami harus tetap berada di rumah Tuhan. Kendati kami harus beraktivitas, biarlah kami tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah bagi kami semua. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami, bagi jemaat-Mu yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, kelemahan tubuh, bahkan dalam proses pemulihan dan penyembuhan. Tuhan berkati mereka, baik itu kepada Bapak Julius Tonapa yang saat ini berada di rumah sakit Ayat Perkasa Tenggarong, bahkan untuk Bapak Paulus Batok yang saat ini dalam proses pemulihan dan penyembuhan, untuk Penatua Abigail Dena, untuk Bapak YB Buyang, bahkan masih banyak jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak kecil sampai orang tua yang saat ini sedang dalam keadaan sakit
yang membutuhkan kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Khususnya juga untuk anak kami Adira yang sudah keluar dari rumah sakit Ayam Parkes Tenggarong dan saat ini dalam proses pemulihan dan penyembuhan pasca operasi yang juga sudah ia jalani. Biar Tuhan memberkati saudara-saudara kami, anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka minum, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, pendampingan keluarga yang mereka kasih dan cintai untuk memberikan semangat dan dukungan doa. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi setiap usaha dan pekerjaan umat di sini. Tuhan memberkati, baik sebagai pegawai negeri bahkan pegawai swasta, bahkan kami yang memiliki usaha di tengah-tengah keberadaan kami sebagai seorang petani. Berkatilah Tuhan persawahan yang kami garap ya Bapa. Apabila kami sudah selesai panen, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, atas hasil yang sudah kami terima. Apabila saat ini kami belum panen, Tuhan juga memberkati agar ketika panen tiba, kami boleh senantiasa bersyukur dan bersukacita atas berkat-berkat-Mu yang boleh hadir dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami serahkan usaha-usaha kami yang lainnya hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah mencukupi kebutuhan kehidupan kami dan keluarga kami. Kami berdoa juga bagi pendidikan anak-anak kami dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan anak-anak kami yang dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati agar masa depan mereka, pendidikan mereka, di tengah-tengah mereka belajar secara online di rumah mereka masing-masing, biar tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk senantiasa menimba ilmu dalam pendidikan mereka untuk masa depan mereka kelak nanti. Hamba berdoa juga bagi anak-anak kami yang saat ini Tuhan berkerinduan untuk mencari jodoh atau pendamping hidup. Tuhan memberkati, berikanlah pendamping hidup yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Bapa, sehingga tepat pada waktunya Tuhan akan menganugerahkan pendamping yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan kehidupan mereka. Berkati para janda, duda, anak yatim piatu yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka dan cukupkanlah segala kebutuhan-kebutuhan mereka setiap hari, agar di tengah-tengah kesulitan hidup mereka tetap dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu sepekan ini, ulang tahun kelahiran perkawinan, sukacita-Mu tetap melengkapi kehidupan mereka. Bagi jemaat-Mu yang bergumul belum mendapatkan keturunan dalam rumah tangga, kami tak mendoakan agar Tuhan akan memproses hidup mereka, iman mereka, agar suatu kelak nanti mereka boleh mendapatkan terbaik atas jawaban yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan umat Tuhan, bahkan seluruh kehidupan presbiter, pendeta, diakan, penatua, unit-unit misioner, koster, bahkan pegawai kantor Jemaat GBB Sion Jawa Tenggara, kami serahkan kepadamu. Dan kami ucap syukur juga atas PMJ baru yang telah terpilih. Biarlah ya Tuhan Kau berkati tugas dan tanggung jawab kami ke depannya nanti, agar dapat kami jalankan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mendukung dalam doa untuk pemerintahan kami. Tuhan memberkati dari pusat sampai daerah dan pelosok perdesaan. Kuatkan dan berikanlah kesehatan bagi pemimpin-pemimpin kami, agar dapat menata kehidupan bernegara dan bermasyarakat ini dengan adil dan merata, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan dalam menghadapi masa pandemi ini, Tuhan buka jalan bagi pemerintahan kami, agar mereka tetap berjuang untuk mengusahakan terbaik bagi kesehatan seluruh masyarakat di Indonesia. Bagi para medis yang sedang bergumul juang menghadapi virus COVID-19, Tuhan tolong mereka, kuatkan, mampukan mereka untuk menjalankan pengabdian mereka dalam kesetiaan dan ketaatan. Bahkan berkati setiap pasien virus COVID-19 yang saat ini terpapar, berikan mereka ketabahan, kesabaran dalam menghadapi masa-masa karantina di rumah sakit, bahkan yang saat ini karantina mandiri di rumah mereka. Sembuhkanlah mereka, agar mereka boleh merasakan ketenangan, kedamaian bersama dengan Tuhan yang selalu menguatkan mereka dalam masa-masa tersulit sekalipun. Terima kasih Bapa di surga, seluruh hidup dan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih
Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, yang adalah Tuhan dan penebus dosa kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bukan dengan sarang pangan, bukan dengan perak atau emas kita ditebus, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Marilah mempersembahkan yang terbaik bagi Dia yang telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Jadilah saksi Kristus yang membawa damai dan terang bagi sesama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.